Bab 002. Jahat sekali Stefano ini, padahal Andara masih muda dan juga sangat tampan serta gagah. Andara lebih terlihat seperti kakak dari Stefano, ketimbang terlihat seperti ayahnya. Mungkin itu karena dulu Andara menikah dengan Marisa ibunya Stefano, saat usia mereka masih muda dan juga masih duduk di bangku kuliah. Selama ini Andara hidup menduda sangat lama. Bahkan Stefano pun juga menginginkan hal itu, hingga ia melakukannya dengan Diandra. Sangat egois sekali Stefano ini. Tapi tak apa, karena sebentar lagi Andara akan mendapatkannya dari Alana. Melihat Alana yang terlihat gelisah, Andara pun menghampirinya. "Alana, ada apa?" tanya Andara. Pandangan Alana kini mulai tertutup kabut gairah. Ia mendekati Andara dan menyandarkan kepalanya di dada Andara. "Kepalaku sangat pusing, Om. Kita pergi ke dokter," ajak Andara pada Alana. Saat ini ia tak menaruh rasa curiga apapun pada Alana, dan mengira jika gadis ini memang sedang sakit. "Tidak, aku tidak mau pergi ke dokter. Tapi kepalaku pusing," jawab Alana dan memeluk Andara. Andara pun menggendong tubuh Alana dan membawanya ke atas kasur lalu menidurkannya perlahan. Ia pun hendak bangun dan berniat memanggil dokter. Namun, tangannya dicekal oleh Alana dan menarik Andara hingga tubuh pria itu kini berada di atasnya. "Om, tolong aku," ucap Alana sambil membuka kancing kemeja yang digunakan oleh Andara dan akan melepaskan pakaiannya. Tapi Andara yang masih dalam keadaan sadar, tentu saja menolak dengan apa yang dilakukan oleh Alana padanya. "Alana, hentikan, jangan begini," seru Andara. "Tubuhku panas, Om," ucapnya sambil membuka pakaiannya hingga Andara dibuat panik tingkah Alana. Apalagi saat ini pintu kamar sedang dalam keadaan terbuka. Andara pun berlari sejenak dan menutup pintu kamar serta menguncinya. Ia takut jika ada orang yang masuk dan melihat Alana dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. "Alana, apa yang terjadi? Kenapa kau begini?" tanya Andara mencoba memakaikan pakaian Alana lagi, agar tubuhnya bisa tertutupi. Tadi Alana sempat membuka dressnya hingga semua tubuh bagian atasnya terbuka. Dan membuat Andara panik dibuatnya. 8. Tapi sepertinya Alana tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Andara, ia juga tidak menggubris apa yang dilakukan oleh Andara untuk menutupi tubuhnya. Karena ia memberontak dan malah semakin memeluk tubuh pria yang menjadi ayah mantan kekasihnya itu. Andara kini mulai berpikir jika saat ini Alana pasti dalam keadaan pengaruh obat, karena ia tahu jika Alana adalah gadis baik-baik dan tak mungkin melakukan hal ini padanya dengan sengaja. Tapi siapa yang melakukannya pada gadis ini? Padahal yang sebenarnya terjadi adalah jika Alana saat ini memang akan menjebaknya, agar menidurinya demi balas dendam pada putra kesayangannya itu. Sayangnya obat itu malah ia minum sendiri, dan beginilah jadinya. Alana terus memaksa Andara untuk menyentuhnya. Coba untuk tenang, tapi tetap saja ia tidak bisa. Andara pria normal, bohong jika ia tidak tergoda oleh tubuh Alana yang indah tanpa celah. Coba untuk menyadarkan dirinya, jika gadis yang ada di hadapannya ini adalah kekasih anaknya. Tapi entah kenapa kabut gairah seolah menutupi kesadaran Andara. Karena ia juga mulai terbuai dengan sentuhan Alana pada tubuhnya. Hingga pada akhirnya, Andara pun menikmati dan mengikuti keinginan Alana. Untuk masalah Stefano, ia akan memikirkannya nanti saja. Dan untuk Alana. Acara sudah dimulai tapi Andara sama sekali belum muncul, membuat Stefano bertanya-tanya kemana ayahnya itu pergi. Padahal sebentar lagi ia harus melakukan sambutan di acara ini. Stefano pun akhirnya bertanya pada salah satu pelayan Andara, "Di mana Papa? Acara sebentar lagi dimulai," ucap Stefano. "Tuan Andara tadi pergi ke lantai atas, mungkin tadi ia ingin beristirahat." "Apa mungkin Tuan Andara ketiduran?" ucap pelayan itu. "Astaga!
Kenapa papa bisa ketiduran di saat seperti ini? Ucapnya gusar. Apa saya bangunkan saja, Tuan, ucap pelayan itu. Sudah terlambat, sambutannya sekarang akan dimulai. Biarlah aku saja yang mewakili papa. Mungkin papa memang lelah, karena akhir-akhir ini ia banyak pekerjaan, ucapnya. Pelayan itu pun mengangguk mengiyakan, dan akhirnya acara dibuka dan diberi sambutan oleh Stefano, sebagai putra tunggal dari Andara. Di dalam kamar, Andara dan Alana terus saling menmeong dan menikmati malam yang begitu indah bagi mereka berdua. Tak pernah terpikirkan oleh Andara jika ia akan menyentuh gadis yang menjadi kekasih anaknya. Apalagi ia menjadi pria yang pertama kali menyentuhnya. Itu Andara sadari saat benda miliknya menghujam milik Alana yang masih tersegel rapat. Saat seperti ini ada penyesalan sangat dalam karena ia sudah merusak gadis lugu ini. Tapi di sisi lain Andara juga tak bisa berhenti. 9. Setengah jalan ia melakukan penyatuan akhirnya, Andara pun menyudahi aktivitasnya. Ia melihat tubuh gadis ini terkulai lemah. Lah pasti merasa kelelahan dan juga kesakitan, karena ini yang pertama kali untuknya. Setelah selesai melakukan penyatuan dengan Alana, Andara pun mengangkat tubuhnya dari tubuh Alana. Ia melihat wajah gadis yang langsung tertidur setelah mereka selesai melakukan hal yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Andara membelai rambut Alana lembut, "Aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku, Alana," ucapnya dengan menghela nafas berat. Ia bingung bagaimana ia mengatakannya pada Stefano nanti. Andara pun lekas memunguti pakaiannya dan pergi ke kamar mandi, untuk membersihkan diri. Bisa-bisanya di saat begini, ia malah meninggalkan acara dan berbuat mesum dengan kekasih anaknya. Gila, ini sangat gila. Setelah selesai Andara menyelimuti tubuh polos Alana yang tadi sempat tersingkap, hingga memperlihatkannya lagi tubuh indah itu. Ia akan kembali setelah acara selesai, sebaiknya sekarang Andara pergi dulu. Andara pun segera keluar dari kamar, tapi ia sangat terkejut saat mendengar seseorang memanggilnya. "Pah, 10. Andara terkejut saat mendengar suara Stefano memanggilnya. Langsung saja Andara berbalik dan dengan cepat menutup pintu kamar, agar Stefano tidak bisa melihat. Alana yang kini masih berada di kamar dalam keadaan tanpa mengenakan apapun. Jujur saja Andara belum siap jika perbuatannya barusan diketahui oleh Stefano, putranya. Andara bingung bagaimana menjelaskannya, di mana ia telah merebut kegadisan dari kekasih putranya ini. "Stefano, sedang apa kau di sini?" tanya Andara berusaha tenang dan tidak terlihat gugup di hadapan Stefano. Stefano maju selangkah dan mendekati papanya. "Papa kemana saja? Acara dimulai sejak tadi tapi papa malah menghilang. Untung saja tadi aku turun tepat waktu, dan mewakili papa untuk menyambut para tamu undangan," ucap Stefano. "Ah, maafkan papa, papa tadi pasti ketiduran kan?" tanya Stefano. Tak ada alasan lain lagi, akhirnya Andara pun menganggukkan kepalanya. "Iya, papa ketiduran. Maaf, seharusnya papa tidak melakukan kesalahan yang sangat fatal ini. Maafkan papa," ucap Andara tulus. Tapi ini sebenarnya, ini bukanlah tentang permintaan maaf karena Andara ketiduran, tapi minta maaf karena ia telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar dan fatal. Di mana, Andara telah meniduri kekasih putranya ini. "Sudahlah. Tidak apa-apa, aku mengerti jika papa pasti sangat kelelahan." "Oh ya, apa papa mandi?" tanya Stefano, karena jika dilihat dari penampilannya Andara terlihat sangat segar. Apalagi rambutnya yang basah memperlihatkan jika Andara memang baru saja selesai mandi. "Iya, papa mandi agar tidak mengantuk lagi." Stefano pun terkekeh mendengarnya. "Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita temui para tamu." "Tidak enak,
Jika kita mengadakan sebuah pesta tapi kita sebagai tuan rumah malah meninggalkan mereka para tamu undangan, ujar Stefano pada papanya. Baiklah ayo kita ke sana sekarang juga, jawab Andara, lalu mereka pun pergi menuju ruang di mana pesta itu digelar. Keesokan harinya, "Aargggh," teriak Alana yang pagi itu kasih berada di dalam hotel. Ia terkejut saat mendapati dirinya tengah dalam keadaan sangat kacau. Dirinya kini tengah dalam keadaan tak memakai apa-apa, di sampingnya kini ada seorang pria yang juga keadaannya sama dengannya, memandang gadis itu dengan frustasi. Sebenarnya semalam, saat pesta telah usai Andara kembali ke kamar di mana Alana berada. Malam itu Alana tertidur dengan sangat nyenyak, hingga ia tak menyadari jika selimut yang ia gunakan tersingkap hingga memperlihatkan sebagian tubuhnya. Dan hal itu membuat hasrat Andara kembali naik, dan akhirnya ia pun melakukannya lagi pada Alana. Entah setan apa yang merasukinya, hingga membuat Andara ingin lagi dan lagi menyentuh tubuh gadis itu. "Apa yang Om lakukan padaku?" pekiknya sambil menangis dan memukul dada bidang pria itu. 11. Semalam kau mabuk dan kau, pria itu tak bisa melanjutkan lagi pembicaraannya. Karena yang mereka lakukan semalam adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh sepasang suami istri. Meskipun sebenarnya, yang mereka lakukan adalah kesalahan dari Alana. Yang memang dengan sengaja menaruh, namun, siapa sangka jika minuman itu malah ia sendiri yang meminumnya. Gadis itu kini telah kehilangan kegadisannya, dan semalam tubuhnya yang indah menjadi santapan sang pria. Ada seorang gadis cantik yang menggodanya, tentu ia tidak bisa menahan godaan dari tubuh sang gadis. Yang memang dengan senang hati menggoda. "Om harus bertanggung jawab," teriaknya lagi sambil menangis. "Tapi aku..." Tangisan gadis itu malah semakin kencang dan ia pun semakin histeris, karena tubuhnya telah ia nikmati semalam. Nafasnya sangat berat, dadanya sesak tapi pria itu tak memiliki pilihan lain. "Baiklah, aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahimu, tapi aku minta kejadian ini tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Ini semua demi nama baikku, dan juga mama baikmu. Tapi, bagaimana dengan Stefano? Bagaimana dengan hubungan kalian nanti?" Ucap Andara pasrah jika nanti putranya akan sangat membencinya. Apapun yang terjadi, Andara harus bisa menerimanya. Karena semua ini sudah terjadi. Dan ia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. "Kami sudah putus, Om," jawab Alana sambil menunduk dan menangis. "Apa? Putus?" Alana pun menganggukkan kepalanya, sambil sesekali menyeka pipinya yang basah karena air matanya yang terus mengalir membasahi pipi mulusnya. "Iya, kami sudah putus dan sekarang hidupku juga sudah hancur. Ya Tuhan, apa salahku, sampai kau menghukumku seperti ini?" Alana menangis histeris di hadapan Andara. Ia ingin meyakinkan Andara, jika saat ini hidupnya memang sangat hancur akibat perbuatan ayah dan anak itu. Andara sungguh merasa kasihan melihat keadaan Alana, hingga ia pun memeluk tubuh itu dan mendekapnya. Sebenarnya ia masih bingung, tapi apapun yang terjadi Andara harus tetap menikahi Alana. Tanpa Andara tahu, jika sebenarnya dalam tangisan histeris gadis itu ada rasa bahagia yang membuncah dalam hatinya. "Berhasil. Kau masuk dalam perangkapku." Gumam gadis cantik itu menahan senyum. Entah Andara yang terjebak, atau Alana yang menjebak dirinya sendiri. Masa bodoh. Yang penting rencananya untuk tidur bersama dengan Andara berhasil. Sebulan berlalu setelah kejadian itu, akhirnya Andara pun mengungkapkan rencana pernikahannya yang mendadak pada Stefano. Awalnya ia sempat ragu untuk melanjutkan pernikahan ini, ia bahkan takut Alana hamil. 12. Setelahnya. Tapi untungnya Alana tidak hamil, dan ia masih bisa melanjutkan kuliahnya sampai saat ini. Tapi tetap saja,
meskipun Alana tidak hamil. Ia harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya pada gadis itu. Apa? Papa akan menikah dengan Alana? Tanya Stefano tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kabar ini sungguh sangat mengejutkan baginya. Bagaimana bisa papanya akan menikah dengan perempuan yang berstatus mantan kekasihnya? Iya, kami akan menikah. Dan pernikahan akan dilaksanakan minggu depan, jawab Andara dingin dan datar. Pria ini memang tidak pernah memperlihatkan ekspresinya pada siapapun. Setelah istrinya meninggal, Andara memang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan merawat Stefano sendirian. Ia tidak ingin posisi istimewa dalam hatinya digantikan oleh wanita lain selain mendiang istrinya. Namun, kejadian malam itu membuat Andara pada akhirnya memutuskan untuk merubah pikirannya. Hanya pikirannya, tapi tidak dengan hatinya. Karena hatinya hanya untuk mendiang mantan istri, Marissa. Kenapa? Kenapa menikah dengannya? Kenapa harus Alana, Pah? Kenapa harus dia wanita yang Papa nikahi? Tanya Stefano dengan menahan kesal. Ya, walaupun ia sudah memutuskan hubungan dengan Alana tapi tetap saja, ia tidak terima jika perempuan cantik itu harus menjadi ibu tirinya. Ini sangat gila, sungguh gila. Bagaimana bisa mantan kekasihnya menjadi ibu sambungnya nanti? Apa kata teman-temannya dan bagaimana juga dengan perasaannya? Karena sebenarnya Stefano juga masih menaruh perasaan pada Alana. Memangnya kenapa dengan Alana? Tanya Andara masih dengan raut wajah yang dingin. Pah, dia itu mantan kekasihmu, aku tahu itu. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untukku, agar aku tidak menikahinya. Aku punya kehidupan, dan aku harap kau bisa menghormati keputusanku, ucap Andara sambil menatap dingin wajah putranya. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan Stefano di meja makan sendirian. Andara pergi dari rumah lalu masuk ke dalam mobilnya, di mana ia langsung duduk dan memejamkan matanya. Nafas berat ia hembuskan dengan kepala ia sandarkan di sana. Andai kau tahu kenapa aku harus menikahinya. Gumam Andara. 13. Stefano masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar, kenapa tiba-tiba papanya akan menikah lagi. Dan gilanya, justru ia akan menikah dengan Alana. Gadis yang belum lama ini ia putuskan hubungan dengannya. Astaga, ini tidak bisa dipercaya, apa maksudnya semua ini? Kenapa mereka berdua tiba-tiba memutuskan untuk menikah? Apa telah terjadi sesuatu? Ataukah Alana sedang merencanakan sesuatu? Ini tidak bisa dibiarkan. Stefano harus mencari tahu tentang semua ini. Ia tidak bisa diam dan hanya berpangku tangan. Mengetahui ayahnya akan menikah dengan mantan kekasihnya, hatinya benar-benar gelisah. Stefano pun segera bangkit dan pergi untuk menemui seseorang. Ya, Stefano akan menemui Alana sekarang juga. Dan bertanya tentang apa maksud dari semua ini. Apa yang sedang gadis itu rencanakan? Apa ia sengaja telah menggoda papanya? Ataukah ada rahasia di balik hubungan mereka selama ini? Sial. Stefano terus mengumpat saat berada di dalam mobil, perasaannya tidak karuan saat ini. Tibalah Stefano di halaman rumah bercat putih, dengan halaman yang dipenuhi oleh bunga-bunga indah milik Hera, ibu dari Alana. Rumah sederhana tapi sangat bersih itu, dihuni oleh Alana dan juga ibunya. Ibu Alana adalah seorang janda, orang tua Alana bercerai saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama.